Kita antik Singasari. Ini petara ya, kerajaan Singasari. Fotonya Pak. Wih. Yang dipasang sana palsu. Yang ngacu ini Pak. Di tengah Pak. Iya. Petara yang dirahasiakan. Titik-titik koordinat Itu gambarnya dari komputer ya Pak? Apa ini? Bukan, ini tahun itu sudah mereka Oxford University sudah bangun Pak. Inilah distrik Montoroko, Singasari. Ini kita kolaborasi manajemen dari Bapak. Ya itu kita sangat luar biasa Pak. Terima kasih sekali. Terus terang aja kami belum punya tenaga khusus Pak. Ahli museum kami belum punya di dinas itu Pak. Jadi nanti ada konsep-konsep istilahnya pemberdayaan atau kolaborasi dengan pakar-pakar. Tapi kita berharap dengan potensi dan kemampuan dari Bapak sekarang ini nanti akan membantu museum yang sudah ada ini Pak. Seperti itu harapan kami juga nanti seperti ini Pak ya, keris tadi Pak ya. Keris nanti apa namanya, bisa jadi kita nggak mengatakan itu karya saya pribadi gitu enggak, tapi tetap karya Bapak yang ditempatkan di sini. Kemudian Kota Bantul kan juga dikunjungi tiap tahunnya itu di atas 10 juta orang kan itu Pak ya. Jadi bagaimana wisatawan itu akhirnya juga ke museum melihat karya dari Bapak, atau mungkin juga seperti tadi saya sampaikan budaya Jawa ini betul-betul juga dijadikan sebagai daya tarik kan gitu Pak ya. Maksud kami ini Pak, ada pertemuan lanjutan gitu Pak untuk memetakan kira-kira strategi apa aja yang kita bangun untuk makin menguatkan semangat kita memperjuangkan budaya Jawa ini. Bentuk-bentuknya ada bentuk barang, bentuk fasilitas ya tadi ya, museum, bentuk layanan itu tadi Pak. Kemudian juga area-area edukasi dan sebagainya itu Pak. Ya, sangat menarik. Okay. Rumah tempat tadi. Rumah tempat Pak. Oh iya. Iya Pak. Gitu. Sekalian edukasi. Jadi dikenalkan nanti gitu Pak. Jadi dari museum itu sendiri memang dengan adanya rumah aksara atau pawiatan ini secara spesifik itu ada pembenahan literasi. Betul. Ada perubahan atau perbaikan dengan digalinya bahasa-bahasa yang saat ini mulai dipelajari, sudah sampai ke siswa SD, SMP. Jadi tujuan wisata nanti itu sekaligus mulai di perbaikan data yang selama ini mungkin masih berubah, kabur ya Pak ya, atau mungkin tidak ada datanya. Nah, tentu nanti itu akan lebih bagus lagi. Iya Pak, betul. Pasti ada simbiosis mutualisme, bukan sebuah peradaban saja, tapi yang kita bahas alur daripada sebuah peradaban dan teknologi itu. Iya. Dan terapan. Alangkah lebih bijaksananya kalau yang diterapkan di sana adalah sebuah museum, terus di bawahnya ada pesantren. Iya. Kita bahas keris Pak. Oke. Apa maksud? Ada tentang keris, membahas tentang ada orang-orang yang berusaha untuk belajar atau wisatawan benar-benar ikut belajar dan nimbrung. Iya. Bukan cuma melihat. Iya. Yang saya sayangkan museum cuma sebagai alat untuk melihat saja. Iya. Tapi gimana sih rasanya? Iya Pak. Gimana sih saya membangun sebuah resort, sebuah kerajaan, terus di bawahnya mereka sebagai pelaku seorang raja atau adipati melakukan sebuah perdagangan bebas di situ, atau pasar-pasar zaman dahulu. Ada sebuah alur cerita di sini. Ketiga, teknologi masa lampau yang kita terapkan melalui dengan kristal dan batu. Iya. Yang keempat, gaya atau passion mereka. Jadi kita harus temukan passion karena kita nggak tahu karakternya sulur-sulur daripada Singosari. Iya. Wah, keren. Ini penelitian ini ada laboratorium tentang keris sendiri, tentang batik sendiri, tentang teknologi perbatuan dan singkat, fragmentasi atau tentang gelombang, anomali gelombang, gimana cara merubah air menjadi pH 8 dengan ada bangunan candi. Ini enggak harus ada risetnya. Saya sejauh itu pengembangan.
nanti hubungannya dengan logam mulia yang ada yang karena ada garis merah. Nah, kalau kita ngomong garis merah, babat kautan daripada candi adalah astronomi. Ya. Gimana Candi Kidal dibangun dengan tanda lahir Rasi Bintang Tirto? Nggak nyampe Pak. Ya, jadi ini ya. Jadi ini konsepnya gini. Saya setuju jadi Kota Batu ini kita tidak bicaranya itu wilayah administrasi negara. Saya setuju. Ini nanti punjernya di itu tadi ya Singosari. Kita setuju. Jadi baik itu hotel apa tadi wisata, museum maupun budaya-budaya Jawa ini nanti dianukan di Singosari. Ya. Bukan kita berbicara tentang sebuah yayasan yang aja Pak. Gimana jenengan mau datangkan Sangguran ke sini, sedangkan jenengan museumnya cuma lokal. Iya, iya. Kalau kita ngomong Jarum Foundation itu sangat luar biasa. internasional. Betul. Iya. Berarti Batu harus punya Singosari Foundation. Iya. Tahu, Mas. Ya, jadi intinya kan bagaimana kita uri-uri budaya tadi ya Pak ya. Intinya kan gitu Pak, di situ punjernya. Tapi kita kan memanfaatkan lingkungan kita ya. Betul. Kan gitu Pak ya, lingkungan wisata, lingkungan masyarakat kita agar supaya budaya Jawa ini tidak hilang, semakin ke depan tidak hilang gitu Pak. Monggo Pak. Jadi kalau kita berpikir, saya sayang sekali melihat Songgoriti dibiarkan sebegitu saja. Iya. Waktu saya telah waktu itu teman-teman wartawan, kebetulan saya penasihat wartawan di Kota Batu. Saya sampaikan bahwa bangunan ini bukan bangunan biasa. Kalau jenengan tahu sulur daripada Candi Songgoriti, mukanya ada 9 naga semua. Yang jadi pertanyaan, kenapa dibuat seperti ini? Bangunan ornamennya tidak ada, dan ini tidak aktif. Saya coba aktifkan dengan beberapa batu-batu yang saya punya videonya. Saya sempat waktu aktifkan itu di Candi Badut kalau salah. Jadi matahari berubah menjadi cincin. Ini real, bukan kaleng-kaleng. Jadi kenapa para leluhur kita memiliki titik koordinat itu? Itu saya petakan. Dan Hijau, Singosari, Jago. Oh, gitu ya. Yang terjadi bentuk rasi bintang. Oh. Mana mereka buat? Seakurat itu presisinya. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Saya sudah real datanya. Iya. Dan itu hitungan langkah kaki Pak. Bangunannya. Saya kemarin terkait dengan Candi Songgoriti Pak. Saya punya semangat ya, akan merencanakan untuk melakukan pemugaran di Candi Songgoriti. Saya diskusi langsung dengan kepala waktu itu kan BPJB atau sekarang BPK. Ternyata kendala utamanya itu Pak, katanya gambar aslinya. Kalau mau dibugar kan menyesuaikan dengan gambarnya yang dulu bagaimana. Katanya belum ada. Belum ada Pak. Yang pegang manajer. Lagi. Nah itu sebentar itu Pak. Makanya kalau sampai jenengan ini kan sebuah hal yang luar biasa. Kenapa ini arkeolog tidak punya? Kenapa BPJB tidak punya? Ya. Saya tunjukkan aja satu aja ornamen keseluruhan bangunan full daripada Candi Kidal. Pak minta tolong koper itu. Oh. Ada koper. Saya bawa contoh. Itu persenti Pak ukurannya. Loh. Barangnya real. Sangat detail sekali. Detail sekali. Saya tunjukkan ini sama teman-teman, saya nggak berani bongkar karena di pabrik nggak boleh. Loh. Real, the public, Del1. Ini arkeolognya. Bukunya keadaan seperti ini. Bahasa Belanda. Iya, bahasa Belanda. Candi Kidal. Yang asli. Ya Pak. Detail nggak Pak? Coba di situ. Detail ya? Oh, enggak. Detail ya? Oh iya beda gini. Oh beda Pak. Sekarang kan polos ya? Nggih, polos. Fragmen itu dihilangkan Pak. Ini seluruh-seluruhnya Pak. Kalau dibuat mau batik ini Pak. Wah, tuh. Ini lebih masuk akal. Kalau kita ngomong Singosari, ini loh batiknya. Ini Pak, temuan di sana. Pertanyaannya, ada nggak masih di sana? Ya, ini di belakangnya ini, sumber belakangnya, sumber Wuni. Terus ada Ganesha, Nandi juga hilang di sana. Nandi. Nandi. Ini Pak bangun sketsanya Pak. Wih. Betul ya? Kalau mau buker 100% ya? Itu mana itu Pak? Hijau. Ini Pak. Ujungnya betul ya? Iya. Atasnya kan nggak ada Pak. Nah ini atasnya ada. Aduh. Sama seperti Bali. Iya, modelnya. Nah, dalamnya seperti ini. Kenapa dibuat seperti ini? Ada fungsinya Pak.
laganya seperti kelis Pak, betul ini. Iya, iya Pak. Laganya seperti badan manusia. Sebetulnya ini badan daripada Anusapati juga. Rahasianya itu hasilnya. Dibuat ornamen seperti ini gitu. Itu gambarnya dari komputer ya Pak? Apa ini? Bukan, ini tahun itu sudah, mereka Oxford University sudah bangun Pak. Tahun 1200. Oxford sudah ada. Mereka ahli dalam sketsa ini Pak. Oh. Kita yang jauh, nggak ada Pak. Nah iya. Ini peta yang dirahasiakan. Titik-titik koordinat. Ini arkeolog Pak, bukan apa namanya, bukan apa namanya, buku publik itu bukan. Ini arkeolog yang meneliti. Tujuannya diteruskan apa yang dilakukan oleh Brandes sama Raffles. Gitu loh. Memvalidasi data ulang. Baik, prasasti. Ini prestasi-prestasi yang sebetulnya ada kaitannya satu dengan lainnya. Ini bagian prestasi untuk yang tahu. Iya. Ya, satu. Ya. Ini Pak ya. Ini wayang. Ini wayang di era itu Pak. Di era itu. Barang ini di pamore. Belanda. Barang ini. Bentuknya kayak alien. Emas itu ya kayaknya. Iya. Dari nyatanya. Keris Jawa. Kenapa keris ini ditaruh di sini sebagai masterpiece? Pasti ada hubungannya dengan Anusapati. Itu yang Bisa selama jadi ini itu keris yang digadang-gadang ya itu Pak. yang jadi rahasia-rahasia selama ini diperbincangkan. Betul. Ada antik Singasari. Ini peta rahasia kerajaan Singasari. Ya. Karena selama ini pembicaraan itu simpang siur terus dan pernah ada titik terang dan semua orang itu bertanya-tanya. Dan logo di sini Pak, menurut saya logo ini adalah seperti logo yang dipakai oleh sama kepolisian di Oh. Intelijen. Bin. Baca Pak, tulisannya apa? Temple of Solomonis. Oh, aduh. Candi Sulaiman. Mereka tahu Pak, tapi ini yang dirahasiakan. Makanya buku ini tidak ada di sana. Jangan kalau nggak percaya, jangan cek sekarang di online. Cari buku ini, ada nggak? Tuh, saya cek buku ini Pak. Buku ini tidak ada di mereka. Dan harganya fantastis. Langka berarti ini. Paling belakang sendiri Pak, itu ada peta daripada Mondorogo. Inilah distrik Mondorogo, Singasari. Semua Pak. Ini Mondorogo semua. Yang jalan besarnya ini ya. Iya. Ini Pak, yang tengah itu Pak, jalan besar. Kan dimatchkan dengan peta tuh Pak, betulnya kan? Bacanya kan gini Pak, ini. Ini AB, kopiannya ini, cuman ada langkah-langkahnya, 1, 2, 3, 4, A, B, C gitu. Kalau ini ada petanya Pak, kan kita nggak bisa metakan kalau nggak ada gambarnya, nggak ada sketsanya, ya kan? Nah ini ada, itu candi, banyak Pak candi. Kok cuma Singosari candinya? Orang Singosari kemana coba? Yang dekat sumber sekarang Itu dong, nah ini mati ketemukan Pak. Belanda maksudnya yang sekarang ini belum terungkap. Nah, kalau saya melihatnya gini Pak, karena yang saya teliti dari awal itu reruntuhan daripada sekarang, reruntuhan daripada apa namanya? Keraton. Bukan pemandian Kendedes. Coba jenengan bayangkan, kalau dasar daripada Candi Kendedes adalah sekitar 30 sampai 40 meter, logis nggak Pak? Nggak ketemu? Nggak masuk angka. Ya kan? Nggak ketemu kan? Nah pertanyaan, kalau kita ambil garis lurus sedalam itu, yang terjadi apa? Baru kita ketemu candi. Terbukti di sekarang waktu 30 meter sampai 40 meter, 60 meter gali, gobok sama emas, moli anting segala macam ditemukan. Pertanyaannya, kenapa sekarang tidak berani dibuka? Belum waktunya. Belum ekspos ya. Bukan belum waktunya, karena tidak menarik. Iya, kalau pertanyaannya kalau itu ada petanya, Ada. bahwa itu sebuah keputren putri dan anak-anak selir, gimana? Ada. Ya nggak bisa ngomong akhirnya. Wah, kalau luas ini luas banget Pak. Kalau total seluruhan Singosari yang di distrik hampir 30 hektar. Total luas itu.
Ya, 36 hektar. Bahkan di mana? Karanglo. Di rel Karanglo seluruh rel itu semuanya tanah hujan semua. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa temukan itu. Namanya juga kita edukasi tentang teknologi. Zaman sekarang serba kecepatan. Ya kita harus tempuh dengan cara teknologi baru. Jangan cara lama. Ini Candi Singasari. Banyak batu-batu yang ditemukan di sekitar sana, di patung dan lain-lain itu. Kan kita nomorin 1, 2, 3, 3. Ini semua temuan-temuannya Pak. Di situ nomor 1 itu temuannya apa. Nah, saya cross check kan waktu ketemu di Koryesu. Barang di nomor ini berada di Koryesu. Sekolah Koryesu. Yap, sama RSU Pak. Ya, karena di sana adalah distrik daripada King William. Nama lama daripada Cipto. Kenapa? Vatikan berkepentingan. Paham nggih Pak? Iya. Vatikan. Kalau saya kesini tuh untuk Koryesu harus Kunjungan Ratu Helmina ke sini bukan cuma itu. Karena ada sesuatu yang sudah ditemukan sama mereka. Mereka ke sini kunjungannya. Kenapa tidak di negara lain? Kan beliau sampai sempat ke Bromo juga. Nah, ya singgahnya ke distrik Pasuruan Malang tadi. benar tinggi Pak. Aduh, Jan. Pakar temenan nih. Termasuk yang hubungannya sangat erat. Ya tadi sekilas info Pak, Ngapunten Agung. Tapi Bukan maksud menggurui Pak, tapi berusaha untuk berbagi. Saya malu dengan leluhurnya. terima kasih. Ya, ini saya terima kasih sekali dengan adanya begini kita bisa menyatukan suatu langkah ke depan bagaimana. Makanya sama Pak Arif tadi ya kita imbaskan saja. Kita bikin Singosari tadi, Singosari Temple, imbasnya di Batu. Bebatuan seperti ini. Iya. Value-nya biar naik. Jadi ekonomi kerakyatannya rajin batu sekarang itu melihat lagi. Jadi ekosistem yang kita bangun itu kembali pada Dulu itu batu kan masuk bagian Singosari. Iya, Pak. bagian. Kalau memang itu bisa terjadi, saya pengen selamatan yang ada di Ngantang. Iya. Itu Ngantang nggak bisa diapa-apakan, dari pondok pesantren dibuang. Barangnya ini dibuang, ditaruh di bawah pohon dekat sama kuburan. Ada satu sesi gitu ya. Mungkin 1 jam gitu tentang keris. Waduh. Saya bisa bayangkan. Berarti Pak, itu kan kalau gitu. ada event-event khusus, tapi Ya. kalau terjadwal apa per bulan atau per triwulan begitu. Maksudnya Pak, by order gitu loh Pak. Oh iya Jadi kan misalkan dari BUMN ya, dari BI Pak. Dari BI Jakarta mendatangkan 300 orang atau 200 orang main di Batu gitu Pak ya. Tapi kan mereka ingin tidak sekedar lihat yang ini itu Pak. Tapi kalau dikenalkan wah tentang keris, tentang Singosari dari pakar-pakar yang komunikatif luar biasa ya kan kena Pak ya. Saya yakin kena. Nggak biasa ya. Kan kemarin mereka kan kadang nyoba di Bandung, ya wisata di Bandung, wisata di Banyuwangi, tapi khusus di Batu ini oleh-olehnya seperti ini Pak. Saya bisa bayangkan Pak. Kan gitu Pak ya. Itu museumnya sampai 10 tahun lagi. Nanti gitu Pak. Hari itu enggak kurang Iya. luas. Betul. Ya mudah-mudahan Pak. Terkait dengan pembelajaran aksara yang ada di Joglo Pawiyakan Aksara Batu ini. Memang dari aksara itu kita dapat baca menemukan manuskrip-manuskrip kuno baik seperti prasasti Rontal dan Tamra. Dari situ kita tahu sejarah yang sebenarnya ditulis waktu itu. Menurut saya bukan halu. Ternyata hubungannya dengan angka juga ya. Iya. Jadi ternyata peninggalan beliau itu yang memang benar-benar jis. Karena seperti Nyuwun Sewu di dalam keris saja nih, selama ini panjenengan kali Kulo Rencang itu juga ada sebenarnya meteor itu. Namanya Handaru.
Handaru. Handaru. Makanya zaman dahulu wong tua itu kalau ono Handaru mudun, jajane itu lintah pecah, mudun yang namanya Handaru. Steroid yang Jadi ada lagi yang tingkatannya batu melebihi kristal. Handaru Manik Rajata. Handaru Manik Rajata. Rajata. Itu juga dari luar angkasa. Ini luar angkasa. Terus saya temukan lagi di Rontal KKW itu, jadi ada tingkatan strata antara keris seorang Rakrean Tumenggung atau sekarang setara dengan Panglima Perang dengan Mahamantri Mapate sekarang sama dengan Perdana Menteri dan Raja itu lipatannya beda. Nah ini mulai banyak didengar oleh para pengrajin atau pumpu di seluruh Indonesia ini. Lipatannya beda. Kalau untuk para Rakrean Tumenggung itu sekitar 2000 tempat. Itu aja sudah luar biasa. Kita tarik ke atas lagi untuk para Mapate atau seperti Perdana Menteri atau Mapate Gajah Mada itu 2000 kelipatannya adalah 4000 tempat. Kalau raja 8000. Oh. Makanya kalau saya pernah yang 8.000. Oh iya. Saya pernah itu membaca di beberapa literatur itu bahan yang digunakan itu berpuluh-puluh kilo. Ternyata hari ini atau kemarin-kemarin baru terjawab dengan lipatan yang sangat banyak itu. Bahannya itu harus banyak Pak, karena dibakar, dilipat itu kan susu terus. Itu baru terjawab beberapa waktu yang lalu, termasuk Kemarin aja untuk berapa lipatan? Belum ada ratusan ya Bu ya. Belum ada ratusan 7 kilo. Udah luar biasa. Banyak. Apalagi sampai 800. 7 kilo. Karena sih padahal beratnya berapa? Tapi itu 7 kilo. itu nanti masih ditambah lagi Masih ketika ditambah. melipat, ditambah besi lagi untuk disiapkan lipatan di atas Banyak 2000. sejarah-sejarah 2000. Lah ya 8.000 raja. Persenjataan pada era Jawa Kuno, apalagi Singasari. Singasari itu dari motif dan relief itu terdetail. Paling Makanya detail. ditemukan kemarin itu di ada-nada yang mungkin kalau dipugar semuanya melebihi di ada-nadan Kediri, melebihi Candi Borobudur. Ternyata dari reliefnya, dari kala atau kala kerti, dari arca-arca yang ditemukan, terus ada arca kepala bajang banget, itu ada kados Wisnu. Ternyata itu jangan-jangan. Kalau ditarik dari prasasti Mula Malurung, Kerajaan Singasari sebelum sebenarnya Singasari itu didirikan oleh Jaya Wisnuwardana. Zaman Ken Angrok belum ada Singasari. Yang ada Tumapel. Tumapel. Ya. Dari Tumapel, raja pertama Bathara Sriwa Sri Ranggarajasa Sang Amurwabhumi. Raja kedua Sri Anusanata. Kalau Anusapati di dalam Rontal Pararaton. Ketiga Sri Maharaja Gumengbaya. Keempat Sri Maharaja Mapanjito Jaya. Kelima Sri Maharaja Seminingrat Jaya Wisnuwardana dengan dibantu oleh beliau Sang Narasingamurti. Di dalam KKW Negara Kertagama derajat antara Narasingamurti dengan Jaya Wisnuwardana itu sama. Bagaikan Krishna dan Pandawa memimpin sebuah negeri, bagaikan dua naga di dalam satu. Ya. Nah, itu. Setelah itulah kejayaan Singasari muncul. Jadi ditulislah di beberapa prasasti Mula Malurung, prasasti Kudadu. Nagara itu Mapel. Jadi kota di kerajaan Mapel. Di dalam abad 11 12 hampir 13. Terus di negara Kertagama ditulis dengan Singhasari Nagara. Nagara itu bukan negara, tapi ibu kota. Tadi mengatakan, kalau masalah Singhasari tidak ada habisnya. sedikit saja ini. Banyak. Kalau sedikit kurang. Singhasari.
Iya. Hati-hati kadang kita salah menuliskan Singha, yang benar itu Singha Sari Apanjang. Singha Sari artinya singa yang kuat. Kalau Singosari, Sari itu fulus, saren tadi ini. Saya pengen nanti gini Pak, kita kan ada program ya istilahnya bedah sejarah ya Pak ya. Ya nanti audiennya kan ada kalangan birokrat ya juga budayawan, masyarakat gitu Pak ya. Ya nanti kami tingkatkan lagi tingkat apa namanya lebih sering lagi kan gitu ya. Harapan kami nanti narasumber dari jenengan, dari Pak Enda yang luar biasa. Kan Singasari kan luar biasa bagian dari kita ya Pak ya. Moga-moga kalau ada dengan adanya Singosari Foundation nanti kita punya produk knowledge sendiri. Iya, iya Pak. Ya kan Singasari, Iya. real Singosari, Iya. teknologinya. Dan sekarang sudah ada. Singosari dengan teknologinya. Jadi saya intinya kalau ada itu Pak, saya ikut ikut Andar Beni di situ. Karena kita berpikirnya teknologi yang saya terapkan ini saya sudah coba untuk regenerasikan kan kuantum nanoteknologi ini. Jadi ini ditiru sama CERN yang disebut high boson Perancis yang membangun itu Pak. Penelitian dasarnya dari bentuk Dewi Durga atau Dewi Parwati. Wah. Durga Maisa Surawardini. Keren. Proton. Nah, saya bentukan kecil energinya candi menjadi teknologi yang nampak Pak. Oh. Dan itu berusaha untuk menjadikan sebuah partikel badan menembus elemen partikel badan itu sekitar 5 meter. Oh. Radiusnya 30 meter. Energinya bisa disentuh dengan jarak jauh. Sampai gitu. Itu saya buktikan sama mobil. Tanya. Saya nyoba kok. Saya nyoba. Dan itu refleksi terjadi. Real barangnya. Taruh sini langsung. Set. Dan dia ekosistemnya sebelumnya elemennya itu sebetulnya. Itu yang mau saya bangkitkan problemnya. Supaya shieldnya yang terjadi kenapa makhluk gaib tidak bisa masuk di lingkaran candi. Iya. Boleh menambahkan Pak sedikit Pak, karena tidak ada sesuatu tadi kan gini. Ini mohon maaf ya, saya karena tidak dibahas. Kita bahas dari arah kekinian Pak. Sekarang ini sudah waktunya artificial intelligence (AI) yang dilupakan sama orang. AI itu sok pinter Pak. Jadi jangan tanya apa pasti dijawab sama AI. Tetapi kenyataannya AI sekarang menjadi barometer. Orang tanya pasti ke AI. Sudah kalau ke Gemini, ChatGPT, atau Bard, ya kan? Nah, ini yang harus kita perani. Karena generasi kita berarti akan dibodohkan sama AI. Ya. Ya Pak, jangan tanya apapun sudah, pasti jawab. Mereka itu sok tahu. Nah, gitu loh. Nah, sekarang yang diadopsi oleh beberapa museum, mereka memberi penjelasan melalui artificial intelligence. Jadi datanya itu dari AI. Saya tahu. Iya kan? Nah, beliau ini sebagai narasi. Tetapi nanti kita implementasinya di museum, ya nanti pakai layar-layar kan bisa, nggak harus beliau harus tiap hari stay di situ. Ya seperti yang ada di Museum Solo. Punya Gibran. Iya. Ya. AI itu kerjasama pakai Nvidia. Nah, kemarin saya membahas tentang AI Mas. Ya. Di Boyolali. Jadi kadisnya sana, dinasnya sana, sama wartawan-wartawan, TV One, Metro TV, datang, saya jadi pembicaranya. Saya bahas tentang AI di situ. Kata siapa AI pintar? Saya bilang tidak tahu. saya tunjukkan buku saya. Coba AI saya minta tolong carikan data ini. Tidak ada. Tapi jawab apa ya? Tapi ngarang kan. Sebagian ngarang. Untuk apa namanya? Ngarang kalau kalau menjerumuskan. Beda sekali. Nah kalau dipakai menjerumuskan kan bahaya. Anda ajarkan gini, tolong simpan data saya. Saya kasih cara meramu obat itu seperti ini. Dia nyimpan Pak. Nanti dibutuhkan orang lain, dia akan ngasihkan data yang itu. Data salah atau benar kita nggak tahu. Lagi Pak. Oh agak aja. Iya. Kita masuk ke era itu Terpaksa. Pakai dengan terpaksa. Dan sekarang nanti kita kontrol Pak, gimana kita membentengi artificial intelligence dengan kita tidak masukkan database punya kita, tapi kita punya database yang orang akses punya kita, semua harus bayar. Itu poinnya. Jadi tak loyalty. Wah, kita mau bicara nggak loyalty ya dong. Kita bukan dieksplorasi ya. Jangan sampai dieksplorasi murah-murah. Tadi yang dapat dana di sana Pak ya. Iya. Kita diminta ini terus yang dapat dana kan sumber ini. Mungkin